Nur ala Nur. Dan yang sangat kami sayangi seluruh jamaah pengajian yang hadir di hari ini. Marilah bundaku semua, kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk itu kita langsung masuki acara inti, yaitu kajian ilmu yang akan disampaikan oleh ustazah kita yang sangat kita hormati, yaitu Ustazah Astri Ibo. Namun sebelumnya kita akan memperkenalkan sedikit biodata beliau. Ya Ustazah, perkenalkan Ustazah ya. Nama Ustazah Astri Ibo adalah namanya Astri Ferzati Ibo. Beliau mengenyam pendidikan di APK Trisakti. Beliau merupakan ibu dari 3 orang putri dan beliau adalah ibu dari 3 orang putra dan juga beliau aktif sebagai pembicara di berbagai seminar dan kajian, duta wakaf, pendamping jamaah umroh, menulis buku Islamic Parenting dan wisata religi layar lebar. Adapun buku yang telah diterbitkan oleh beliau adalah buku Cantik Sepanjang Usia, Cintaku Padamu, dan Sepasang Sayap Menuju Surga. Alhamdulillah. Untuk itu, bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan dengan hikmat kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Astri Ibo. Untuk itu kepada Ustazah kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai pertama Pak Ustazah, asatidzah, para guru, para mulawiyah, bunda-bunda, ada ayah satu, ada ayah dan bunda-bunda, salih salihah, yang semua insya Allah kita disayang sama Allah. Amin. Dan juga Ustaz Ujang dari Darul Tauhid Peduli yang menjembatani ukhuwah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insan alamal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu mencintai kita, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan yang tidak mungkin sanggup kita berhitung. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang kita nggak bisa beli dengan dunia sama isinya. Nikmat apa, Bu? Nikmat iman. Ibu tahu kan sekarang ada konspirasi yang banyak kebuka, ya kan? Epstein itu ngeri ya Bu ya. Sehat-sehat nggak tuh Bu? Sehat-sehat nggak? Sehat, tapi nggak punya iman. Kalau maling sehat nggak maling? Tapi nggak punya iman. Jadi yang paling mahal itu iman. Dan iman Ibu, kita tuh bukannya percaya sama Allah, karena iblis sangat percaya sama Allah. Iblis itu Bu, ini udah belum sih foto-fotoannya? Saya agak terganggu deh. Boleh nggak? Karena dulu saya artis loh Bu. Kalau Ibu mau foto saya di internet banyak, tapi pertemuan kita ini nggak banyak. Nggak senang sekali loh kita ngumpul di sini Bu, di rumahnya Allah. Setuju nggak kalau kita selesai foto-fotoannya? Nggak penting, yang penting gimana Allah tolong kita agar kita mampu meraih kemuliaan takwa, itu yang paling penting. Karena kalau cuma belajar, cuma slogan, ritual, itu udah bertahun-tahun dia lakukan itu. Jadi apalagi kalau tadi Al-Quran dibacakan, bundanya ngobrol, nggak bakal dapat berkah itu. Karena ketika Quran dibacakan, diam dan dengar supaya kita dapat rahmat.
Jadi nggak ngobrol lagi sama teman sebelah, nggak selfie lagi, nggak video lagi, kecuali videonya untuk merekam ilmu itu boleh. Sekarang zaman teknologi kita nggak nyatet lagi. Kalau dulu saya ngajinya nyatet bu, karena kata Nabi SAW ikat ilmu dengan catatan. Kalau datang ke pengajian nggak nyatet, insya Allah lupa. Yang nyatet aja lupa. Cuman enaknya yang nyatet itu kalau lupa bisa nyontek. Kita bisa lihat kajiannya, misalnya bab sabar. Sabar itu kan harus belajar ibu. Sabar itu bukan kayak di sinetron, saya tuh udah sabar, itu kan sinetron. Sabar itu apa? Wa kaifa ala tasbiru man lam tuhit bihi khubra. Gimana kamu mau sabar? Kamu nggak tahu ilmunya. Dulu waktu saya nggak punya ilmunya, sabar itu ada batasnya. Ternyata sabar nggak ada batasnya. Wa kaifa ala tasbiru man lam tuhit bihi khubra. Gimana kamu mau sabar? Ini surat apa ini? Surat kamu kita baca tiap hari Jumat. Tahu nih nggak dibaca terjemahannya. Di sini siapa yang udah hafal terjemahan Quran? Ibu kalau nggak baca terjemahan, ibu ngerti apa yang ibu baca? Kalau kita nggak ngerti, bisa kita amalkan. Makanya banyak orang beramal tapi amalnya salah. Bahkan ada ahlu tahajud, tiap malam tahajud, hidup di zaman Rasulullah SAW. Tapi tahajudnya nggak ada kebaikan. Kenapa? Dia suka menyakiti hati tetangganya. Dan kalau kita dengar hadis, dengar ayat, ini ayatnya buat kita, bukan buat tetangga kita, bukan buat orang lain, itu buat kita. Jangan, ini mestinya kaki gue dengar nih, enggak gitu. Ini mestinya si fulana, si mawar dengar nih, enggak. Itu buat kita, bukan buat orang lain. Karena kita dapatkan, kita nih ngaji ibu, bukan supaya pintar, bukan. Banyak orang pintar itu di file, dan kalau kita lihat banyak orang pintar, nggak mau hidupnya nurut. Ngaji itu buat nurut sama perintah Allah, sami'na wa ata'na. Dan supaya nggak ragu, kita tahu bahwa kita ini dalam keadaan perang. Karena kita ini tidak lahir dalam keadaan soleha, enggak. Kita lahir dalam keadaan fitrah. Kullu ma yuladu ala fitrah. Tapi siapa untuk taat ini, setiap manusia kalau berikan ilham fujur, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi setiap jiwa itu punya keinginan, punya hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kemungkaran. Selalu. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa ma'akaratun bisu illa ma'rubi. Kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Nafsu untuk taat itu nggak enak ibu. Nafsu sabar itu nggak enak. Kita bisa sabar, pertama kita tahu ilmunya, kedua kita ditolong sama Allah. Biar kita profesor, tiap bulan khatam, ulama, kalau nggak ditolong sama Allah, nggak bisa diamalin ilmunya. Saya pernah satu forum ibu sama profesor doktor itu gelar dari Jakarta ke Palembang bu gelarnya. Tapi dia berani menghapus hukum-hukum Allah. Kenapa? Pertama kali tolong Allah, kedua apa? Nggak belajar adab menuntut ilmu barangkali. Karena kita belajar ini, kalau kita mau amalin, kita harus belajar adabnya. Kalau para imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali itu sebelum belajar fikih bertahun-tahun belajar adab. Maka ilmunya bermanfaat sampai sekarang. Kalau kita lihat banyak orang sering ngaji, itu orang ngaji seminggu 17 kali loh. Tapi nggak berubah. Kenapa? Karena nggak belajar adab dan nggak ditolong sama Allah. Jadi kita ngaji ini buat nurut, walaupun kita nggak ikhlas. Karena ikhlas itu bisa kalau kita biasakan. Kayak kita dulu tahajud, kan awal-awal kita paksain kan, pakai weker kan, bangunnya ngantuk nggak? Tapi bangun nggak? Bangun. Sekarang jam 3 udah mulai. Kenapa? Dari SMP, dari SMA udah latihan. Walaupun kita ngantuk tetap bangun, apalagi ibu-ibu makhluk paling sibuk di dunia. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam suami ya. Sibuk luar biasa, tapi tidak menghalangi kita untuk bangun pada sepertiga malam. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah.
Kita tuh kalau nggak ditolong sama Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh rugi orang bertemu dengan bulan Ramadan, dia nggak dapat apa, nggak dapat ampunan, cuma dapat lapar dan haus. Banyak orang tahu hadis ini, tapi nggak mau tahu hadis ini. Emang kita yakin amal itu udah diterima? Emang udah bagus banget amal kita? Apalagi sekarang udah di penghujung bulan Sya'ban, kita udah harus beribadah di level yang udah lebih tinggi. Kalau kemarin Rajab kita tanam dengan amal-amal terbaik kita, Sya'ban itu kita sirami. Pertama kita keluarkan amal-amal salah kita, kebiasaan buruk. Kita punya fujur, punya keinginan, punya hawa nafsu. Kata ulama tuh kalau bulan Rajab tuh tahan mengeluarkan sifat-sifat buruk. Kalau Sya'ban tuh takhli untuk memperindah, memperbaiki amal. Karena yang paling berat itu bukan mengangkat senjata melawan jiwa nakwa, tapi melawan hawa nafsu kita. Banyak loh orang sampai sekarang udah berinfak buat Gaza, tapi saya udah infak kok, disuruh atau infak lagi, itu mah. Jadi kita itu ngaji buat nurut supaya kita punya amal-amal soleh. Amalnya bukan amal salah. Banyak orang ngaji nggak berkah. Banyak orang puasa tapi rugi. Banyak orang sholat tempatnya di neraka. Khusus neraka wail namanya. Fawailul lil celaka orang yang sholat. Kalau dipandang dari segi bahasa, masa orang sholat celaka. Yang ngomong yang punya surga, yang punya neraka. Kenapa dia sholat tapi tempatnya di neraka? Neraka wail karena dia abai, dia lalai, dia nggak memberi makan kepada tapi misalnya anak yatim, dia nggak mau belajar tentang sholatnya. Ya intadazina amanu wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang yang beriman jangan deketin sholat sampai kamu ngerti kamu ngomong apa. Walaupun ashabul nuzul turunnya ayat ini untuk pelarangan khamar, karena tadi kalau kita baca terjemahan Quran kita nggak bisa mentafsirkan sendiri. Makanya baca terjemahan Al-Quran itu udah gitu, kalau kita nggak ngerti kita lingkarin pakai pensil. Kalau datang ke kajian tanya sama ustaz, tanya sama ustazah, ini kandungan main maksudnya apa? Surah An-Nisa ayat 43 ini asbabun nuzulnya untuk pelarangan khamar, dilarang minum-minuman keras. Tapi ulama menjelaskan orang yang sholat tapi dia nggak mau ngerti apa yang dia ucapkan, sama kayak orang mabuk. Sama kayak orang mabuk. Iya karena saya ilah itu bukan hanya yang disembah. Ada ilah-ilah yang lain yang disembah itu yang diikuti dan rela diatur. Itu ilah. Ada orang di sana mengucapkan Tuhannya Allah, tapi yang diikutin mungkin bosnya. Disuruh korupsi berjamaah mau, suruh maksiat, ayo dong kita tos kalau nggak enak sama bos. Padahal kan dilarang. Itu ilahnya bosnya yang diikutin, yang rela dia diatur. Atau ada orang lisannya mengucapkan Tuhannya Allah, tapi yang diikutin hobinya, nontonnya drakor, berhari-hari nonton, tiktokan, tapi tadarus, tadabur, malas. Itu ilahnya hobi. Atau pekerjaannya. Bahkan ada hawa nafsunya, aro'aita manitahaza ilahaku hawaku. Padahal kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Tuhan yang bilang saya benci sama dia, saya sakit hati sama dia. Tapi Allah bilang apa? Maafin aninas. Gak, gue maafin, sakit hati gue. Berarti hawa nafsunya, Tuhannya hawa nafsu. Siapa sih yang gak sakit disakiti, makanya sakit. Dan kita itu bukan perempuan biasa. Jangan bilang orang biasa. Kita manusia biasa. Kalau kita manusia biasa, Bu, kalau kita manusia biasa, kita nggak bakalan masuk surga. Nggak bakalan. Karena surga hanya boleh dimasuki hanya orang-orang bertakwa. Dan kita semua punya kesempatan yang sama untuk meraih kemuliaan takwa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Dia nggak mau apa? Dia nggak menurut sama Allah. Nggak yakin,
mikir-mikir, nggak yakin sama Allah, bayangin nggak yakin. Dan keyakinan itu seberapa dalam ilmu kita amalkan. Kita yakin, nah iblis saja yakin. Tapi seberapa berani kita menyalahkan hidup kita kepada Allah. Karena qadarullah yang terbaik. Makanya sekarang ini kita harus pada level ibadah yang udah maksimal. Karena minggu depan sudah Ramadan. Udah nggak bisa lagi persiapan, udah kurang aktif sekarang. Ya kita, kalau saya dengar ulil amri, dengar sidang isbat, baru saya tahu kapan itu Ramadan. Makanya bulan minggu depan kita udah nggak puasa lagi. Tapi kalau yang bekerja Senin Kamis masih boleh Senin itu. Tapi kalau Selasa tuh jangan, karena Rabu, Selasa, Rabu tuh kita nggak tahu tuh sampai ada sidang isbat. Kecuali ada orang yang punya, ada lagi memang pendapat lain dan dalilnya Sofi yang mengatakan sudah menjadwalkan Ramadan kapan. Kalau alam, karena fikih itu pasti berbeda ya, pasti berbeda. Yang nggak berbeda itu akidah. Fikih itu harus pasti berbeda. Imam Malik guru sama Imam Syafi'i itu guru sama murid tuh mengatakan kalau rezeki itu, kata Imam Malik, alhamdulillah, rezeki itu datang sendiri. Kata muridnya apa? Enggak, wahai guru, rezeki itu dijemput, dicari. Tapi Imam Malik bilang enggak, datang sendiri. Jidal enggak, masing-masing punya pendapat. Suatu saat Imam Malik dapat pekerjaan, dapat upah, dia senang, dia beli anggur, dia datang ke gurunya, nih guru, kan rezeki mungkin cari kan? Kata gurunya apa? Iya, pendapat itu juga bilang rezeki datang kan? Datang ke anggur kepada aku. Jadi kalau punya pendapat, jangan pikir itu paling benar. Jangan bilang dosa, nggak bisa. Karena mereka dalilnya ada, mereka belajar. Dan perbedaan itu pasti. Jadi yang mau puasa hari Rabu, nggak usah bilang yang Kamis kelamaan. Karena yang Kamis mau puasa, bilang kemarin haram karena Ramadan. Jadi walau misal, yang nggak boleh beda itu akidah. Kalau fikih itu pasti beda. Kalau Imam Malik bilang sentuhan laki-laki sama suami batal. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik bilang enggak batal. Terus saya belajar tuh membreakdown kata dalam sholat wudhu itu bersentuh itu masya Allah, jangankan bersentuh satu kata, satu huruf la itu dapat 8 itu hati. Bisa tidak, bisa kepada di atas itu la doang satu huruf. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, karena bahasa Al-Quran itu bahasa metafor, bahasa yang tinggi. Bayangkan pelarangan khamr diterangkan oleh ulama sama kayak orang mabok, tapi masuk akal. Dia bilang, Pak iya karena setelah hanya engkau satu-satunya tempat hamba minta tolong. Tapi kalau setelah selesai sholat punya masalah, perginya ke orang nggak pintar. Padahal wayang mabok bukan tuh, mabok. Dia nggak mau apa, itu yang lalai. Dia nggak yakin berhadapan sama siapa, makanya nggak tumanina. Karena tumanina itu seakan kata dengan mutumainah yang kita sangat harapkan nanti dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Makanya jadi manusia tumanina dulu, tumanina tenang dan punya skala prioritas. Jadi di hari-hari ini kita harus udah hampir khataman Quran dan khataman terjemahan. Karena nanti di bulan Ramadan ulama bilang boleh nggak baca terjemahan karena ingin memperbanyak tadarusan. Jadi bukan tilawah. Kalau tilawah kan kita baca terjemahannya. Karena kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi latazakara ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah diturunkan supaya kita mau memikirkan, kita mau menghayati, kita mau mempelajari supaya kita mau berpikir dengan tajam. Namanya ulil albab. Ulil albab itu orang yang mendalam berpikirnya, semua dipikir. Makanya kata Allah, apalah takilun, kenapa dipikirin dulu sih, langsung ngomong aja, langsung mutusin aja.
langsung bertindak aja, kenapa nggak dipikirkan dulu? Ada loh salah satu kajian saya tuh Bu, ustazah sama ilmuwan itu debat gara-gara yang satu bilang Allah itu bahasa Inggrisnya disebut dengan he, kata dia laki-laki. Tapi kata yang ilmuwan ini nggak pantas kalau dibilang he karena Allah itu tidak berjenis kelamin. Itu debat sampai musuhan Bu. Dua-duanya satu pengajian, nggak mau nurut, nggak mau lihat perbedaan dan merasa pendapat dia yang paling benar. Padahal para ulama sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik itu kan masya Allah yang sampai sekarang kita pakai ilmunya. Jadi sekarang rawatibnya udah beres ya Bu ya, surat mutlaknya udah beres. Sehari itu bisa 50 sampai 60 rakaat ya Bu ya. Ya kan 17 wajib. Terus 11 12 rawatib. 11 kan ya mulai lama witir. Nah itu kan tiap malam, bukan hanya Ramadan doang. Ya kan? Terus sholat mutlak duha. Ya kan, naik ke masjid kalau ibu tarawihnya di masjid. Kalau saya sih tarawihnya di rumah. Kata Nabi SAW, perempuan itu sholat di rumah lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi bersama aku, kata Nabi SAW. Tapi yang mau ke masjid nggak masalah, nggak dosa. Ada amal lagi, amal silaturahim, sila ukhuwah. Kata Ramadan ini ibadahnya bukan hanya hablumillah, hablumillah. Makanya tadi orang ahlu tahajud, dia ahlu tahajud Bu. Kalau yang nggak cinta sama yang di bumi, Allah nggak mau. Kalau nggak terima. Sekarang Ibu, tahun lalu visa haji Furoda itu 300 sampai 900 juta. Kalau mau nggak? Nggak. Kalau nggak perlu, nggak ada yang pakai haji Furoda. Yang datang siapa? Sapam yang udah belasan tahun aku. Tukang becak mungkin, petani, itu yang Allah undang. Jadi orang nggak butuh ibadah kita yang butuh. Dan karena kita tadi punya fujur, punya hawa nafsu, makanya kita atur. Dan kalau cuma 30 bulan Ramadan, emang yakin banget sempurna ibadahnya? Pasti nggak sempurna, pasti ada melotot dikit mana kalau nggak bikin PR kan gitu. Ya kan? Apalagi kalau ibu tuh sayang sama kau tapi kakinya biru. Coba deh kalau kita ingat nih surat Yasin dibaca, atau ketika ada lagu yang akan datang hari mulut dikunci kata tak ada lagi. Kalau kita ingat lagu itu mau nyurit juga ya nanti bersaksi nggak jadi. Iya kan? Istighfar. Allah itu maha baik, al-muhsin. Dan orang bertakwa itu bukan orang yang tidak berdosa. Orang bertakwa itu dia bisa jatuh sebesar zina. Nanti 130. Iya Ibu, sabar. Kita belajar sabarnya sekarang. Bu, sabar tuh apa tadi? Tekun, teliti, tanggap. Kalau misalnya kedengaran, coba aktifkan pendengaran kita. Itu sabar. Kalau aus, lihat ada nggak air di sini? Air, jangan gitu. Ini kita harus latih Bu, kita latih. Ya, kita Bu. Ya, kita nggak ngomong tentang orang lain. Kita ngomong tentang kita. Ingat di kajian kita belajar datang ke kajian buat nurut, bukan lihat kesalahan orang lain. Karena orang bertakwa itu di cirinya dia sibuk dengan kekurangan dirinya. Jadi dia nggak punya lagi waktu buat lihat kekurangan orang lain. Kenapa? Banyak banget kekurangan dirinya. Yang dia itu kebaikan orang. Dibaikan dia. Jangan dia membalasnya. Jangan. Saya minggu lalu ke Palembang nih, baru belajar bahasa Cak Mano.
Udah belajar baru kurang lama ya, masih sebulan kali di sini ya. Itulah makanya Cak Mano tuh, makanya kesel. Itulah, enggak ngaji dulu kita di sini. Ngaji dulu, terus apa? Kita amalin, kita minta tolong sama Allah agar Allah mampukan kita. Ibu jangan mengandalkan diri kita sendiri. Saya ketua majelis taklim nih, saya profesor nih, saya tiap bulan khatam. Gak bisa kalau nggak ditolong sama Allah. Nah, gimana supaya ditolong sama Allah? Tolong yang di bumi. Makanya Ramadan aja nih nggak akan sampai pahalanya kalau nggak dibaca zakat fitrinya. Zakat fitri. Nah, ini informasi tambahan. Zakat itu zakat fitri, karena fitrah tadi apa? Taat. Fitrah itu kesiapan untuk taat. Masa zakat taat? Fitri itu apa? Seakan dengan kata iftar. Maka lebaran itu kita berbuka, diharamkan berpuasa. Ini informasi tambahan. Tapi jangan bilang jangan fitrah, salah itu. Benar juga, karena udah jadi bahasa Indonesia dengan kata fitrah. Tapi kalau kita belajar, orang-orang berilmu itu zakat fitri namanya. Karena zakat kita bayar untuk membuka makanan bagi orang-orang yang tidak bisa punya makanan. Jadi di hari raya itu nggak boleh ada satupun orang yang kelaparan. Kalau kita nggak bayar zakat fitri, nggak akan naik itu pahala kita. Kalau kita di bulan Ramadan nggak banyak beramal, itu ya orangnya. Kenapa? Boleh jadi itu Ramadan terakhir kita. Tapi para ulama, para sahabat, para sahabat 6 bulan sebelumnya itu berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi kita itu udah dari 6 bulan yang lalu, bahkan dari Syawal kemarin kita udah puasa 6 hari. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu kalau membalas kebaikan kita bukan sepadan, berlipat ganda. Minimal 10 kali, satu hari puasa kalau balas kebaikan 10 kali. Makanya yang puasa 6 hari bulan Syawal Allah kasih apa? Pahala puasa 360 hari puasa wajib. Masya Allah. Ada nggak dari kita ini bisa nggak setahun puasa penuh? Sekarang kami sedang masih yang bolong. Kayak mungkin juga masih ada arisan, ya kan? Senin Kamis nanti ada apa? Ya arisan. Saya tuh kemarin tuh waktu 13, 14, 15 Syakban pas ada piknik Bu. Tapi saya bilang piknik, entar aja piknik di surga, enakan, nggak capek. Kalau kita kan sekarang piknik capek kan? Nah nanti di surga nggak capeknya. Kita muda semua 20 tahun sampai 30 tahun. Ya nggak usah pakai krim malam, nggak usah ada perawatan skincare, nggak ada, kinclong, glowing, dan apa? Enggak melanggar hukum Allah. Sekarang kan ada tuh orang cabut-cabut alis. Itu sepakat ulama tuh, nggak ada hilafiyah tuh. Sepakat ulama dilaknat. Emang enak dilaknat sama suami aja nggak enak? Dilaknat sama Allah. Cabut-cabut alis tuh, terus suntik-suntik. Katanya supaya cantik. Yang ada Allah nggak suka. Jadi iman itu apa? Belajar ibadah yang Allah suka. Yang suka apa? Sami'na wa ata'na. Makanya walaupun kita udah habis-habisan belajar di bulan Syawal, habis-habisan di bulan Ramadan, Syawal itu habis-habisan. Kenapa? Ciri orang yang Ramadan diterima, dia itu melanjutkan amal-amalnya itu di bulan Syawal. Kalau amalnya berarti di bulan Syawal, itu khawatir nggak diterima atau rugi minimal. Tapi kalau kita semangat tahajud, semangat sahur, jadi nanti di bulan Syawalnya kita puasanya pakai sahur. Kan banyak ibu masa sahur, nggak sahur dari tadi puasa. Padahal keberkahan di waktu sahar. Itu waktu sahar. Kita nggak punya tempat-tempat yang ijabah, nggak ada multazam, kita nggak ada sofa, nggak ada marah. Tapi kita punya waktu sahar. Makanya gunakan itu. Walaupun dengan seteguk air bangun. Kan kalau nggak tahu kan ilmunya nggak sahur, nggak dapat berkahnya. Itu dahsyatnya ilmu. Maka perintah pertama apa Bu? Iqra. Iqra itu bukannya baca. Iqra itu baca dan dapat ilmu. Kalau cuma baca namanya tadarus. Coba cek gimana sedekah kita, sedekah subuh setiap hari, bukannya di bulan Ramadan, bukannya di bulan-bulan
Harap setiap hari ada 2 malaikat datang kepada kita. Setiap pagi yang pertama mendoakan orang yang sedekah. Itu sampai asar. Pada asar belum sedekah juga dilaknat oleh malaikat yang kedua. Setiap hari. Semua udah dong sedekah subuh. Kalau belum kan sampai belum asar nih, buru-buru sedekah. Terus cincong apa? Encleng. Habis cincong banget warnanya merah gold gitu ya. Ya. Cincong warnanya. Udah sedekah. Jadi kita paksakan, walaupun kadang-kadang nggak ikhlas ya. Masa? Kadang-kadang saya nggak tahu. Sampai saya didik, saya latih, pokoknya amalin karena yang suruh Allah. Mau nggak ikhlas ya, nanti juga ikhlas. Mau sabar ya nggak sabar, terserah, pokoknya sabar. Dan ngomong ke diri kita sendiri, Bu. Mau masuk surga nggak? Kenapa? La targhab wala tarjana, kata Nabi. Jangan marah tempatmu di surga. Mau masuk surga nggak? Jangan marah. Yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang iman kepada Allah dan hari akhir, sungguh-sungguh iman, bukan pura-pura beriman. Ada orang yang pura-pura beriman banyak, bilang cinta tapi dipanggil nggak datang. Ayo alasan, tamu saya dengar lagi ini goreng, matiin. Tunggu deh kalau nanti ada iklan, matiin sinetronnya. Walaupun nggak ikhlas, tapi kalau kita latih, kita didik, lama-lama kita bisa. Kalau udah bisa, kita terbiasa. Tapi jangan senang dulu, Bu. Ada profesor dokter iblis, bikin kita ragu. Udahlah, nggak usah ngajak-ngajak orang gosip. Kita tahu sekarang dia tuh cerai sama suami. Emang benar cerai? Gosip sama gibah bedanya apa, Bu? Kalau gibah itu, kalau gosip kan digosok makin sip. Kalau gibah itu ngomong yang benar. Dia udah cerai ya, udah cerai. Lewat sini, Bay, Mbak. Ayah ada Kalau itu gosip. Kalau pakai umumnya gibah. Maaf, Pak. Ya. Emang gendut. Yang pakai bapak sarung. Sini Mas, sini. Iya nih, Gibah ini itu ngomong kakek. yang benar. Orang perempuan kali ya. Emang hitam orangnya. Emang hitam. Kata ulama dosanya. Banyak istighfar loh. Kalau dalam hati belum dicatat jadi dosa. Iya. Karena kita tuh masih ada fujur, masih ada benci, masih ada sombong, masih ada bakhil, masih ada dendam, masih. Tapi sungguh beruntung orang yang memunculkan takwanya, dimunculin. Ketemu sama musuhnya, senyum aja walaupun nggak ikhlas. Salam. Ini buat Allah. Buat dia sih kan buat konjok rasanya. Iya, Bu. Itu belum pernah sih disakitin orang. Coba orang-orang yang udah disakitin itu ketemu dia, rasanya tuh kalau boleh nggak sih nggak senyum gitu. Mau usah lihat dia boleh nggak sih gitu. Kata Allah bilang, dibutakan matanya, ditulikan telinganya, Allah laknat orang yang memutuskan silaturahim. Ayo, berani nggak? Ya enggak lah. Makanya gimana? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik ya? Ya udah. Bisa enggak? Oh iya. Oh. Iya pas jamba, maka mau datang. Dan next second, Ibu, yang mati itu, yang meninggal bukan yang tua, bukan yang sakit, yang duduk gini bisa. Ibu mau masuk surga nggak? Ya kan mesti mati dulu. Makanya kita belajar gimana caranya mati itu punya amal banyak. Betul. Uang siapa mati nggak? Bisa. Nah itulah. Bisa. Titipin. Anak yatim. Bangun masjid. Tolong tuh saudara-saudara Sumatera itu nggak punya rumah mereka, nggak punya sejadah, nggak punya boro-boro di masjid enak kali pakai AC, pakai karpet. Di sana lumpur, nggak ada masjidnya, rumahnya hanyut.
Kata Allah dalam hadis kutsinya, aku tuh hanya terima sholat dari hamba-hamba aku, semua itu nggak diterima kecuali yang dia ketawa dengan ayat-ayat. Itu yang diterima. Kedua, dia kasih makan hamba-hambaku yang lapar. Dia kasih baju orang yang telanjang, dan dia menolong hamba-hambaku yang hidup di tenda-tenda pengungsian. Jangan pikir tuh infak kita cukup. Terus. Nanti kalau kurang gimana? Itu talbis iblis. Kenapa? Karena rezeki itu bukan hanya uang. Sehat itu uang nggak? Sehat itu rezeki nggak? Nggak bisa dibeli dengan uang. Orang yang sakit ginjal, sakit mata, sakit gigi nggak bisa sembuh pakai uang. Uang dapat pakai uang nggak bisa, nggak sembuh. Sebenarnya gimana? Sedekahin, ya Rob, dengan sedekah ini sembuh. Kasih yang terbaik. Kalau sembuh itu baik, sembuh. Kalau wafat itu baik, wafatkan. Nah, kita ketemu sama Allah kok. Ada orang sakit divonis bu, sebulan lagi kamu meninggal. Terus dia sedih gitu bu. Dia datang ke Ustaz, saya kata dokter sebulan lagi bisa wafat. Kalau saya wafat nanti saya ketemu siapa? Kata gurunya, nanti kamu ketemu Ar-Rahman yang maha mencintai kamu. Nanti kamu ketemu Ar-Rahim. Dia langsung tenang gitu ya. Aku itu kan pendosa, tapi Allah itu apa? Tawwabur Rahim. Bukannya tawab, tapi Tawwabur Rahim. Udah menerima taubat terus apa? Kalau kita nurut, kalau kita ngeyel, kata Allah, siapa yang hijrah karena perempuan, karena harta, karena dunia, itu cuma dapat dunia. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, nanti kita berbuat, Masya Allah, di surganya Allah itu yang kita belum pernah lihat indahnya, belum kita dengar kayak apa tuh bagusnya, belum terbentuk, belum kepikiran kayak apa sih surga itu, belum kepikiran. Itu surga buat orang-orang bertakwa. Nah sayangnya kita nggak bisa bilang saya bertakwa loh bu, jadi itu udah ngaji, nggak bisa. Saya bertakwa bu, saya anggota ketua majelis taklim, nggak bisa. Takwa itu ciri-cirinya tadi dalam surat Ali Imran. Kalau dia menzolimi dirinya sendiri, yaitu mungkin berbuat dosa, karena orang takwa itu bukan orang suci. Bedanya apa sama manusia perempuan biasa? Orang bertakwa itu kalau dia menzolimi dirinya sendiri, dia itu bukannya bertobat, tapi berlari menuju ampunan Tuhan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannati arduha samawati wal ardh. Orang bertakwa itu kalau dosa tuh dia langsung dia menyesal, dia bertobat, dia minta pertolongan Allah, dan dia ganti amal-amal salah dengan amal-amal saleh. Itu orang bertakwa. Apalagi sini allazina yunfiquna fis sarah wal kadhimina al-ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah ini harus ada pada kita. Kalau kita suatu saat terlanjur atau tergelincir, kita bertaubat ya bu. Datang atau mirahmatillah, jangan pernah putus asa. Saya ini juga galak banget. Saya ini orangnya yang udah berdosa. Coba sebutin dosa apa? Saya udah meminum, saya udah pemerkosa, saya udah berzina, saya udah merampok. Tidak semuanya. Datang atau mirahmatillah. Jangan putus asa dalam Allah. Itu iblis yang bilang lo nggak pantas masuk surga, dosa itu banyak, lo bejat. Itu iblis, itu talbis iblis. Selama tuh roh kita belum ada di tenggorokan, Allah nungguin. Ini kita dosain pagi-pagi, dicatat ke malaikat. Ya kata Allah, jangan catat dulu, hambaku bertobat. Makanya Rasulullah SAW yang udah dijamin surganya satu hari nggak pernah kurang dari 100 kali bertobat. Gimana dengan kita yang udah banyak banget dosa? Terus apa? Infak. Bukan lagi punya, lagi nggak punya juga infak. Kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, sedekah jangan tunggu punya uang. Sedekah aja, uangnya dari mana? Allah alam, yang penting udah niat, bulatkan tekad, berazam, terus usaha. Kalau belum punya juga, hasil bukan milik kita. Kalau dulu guru saya tuh galak-galak, nanti kamu jadi guru asuh. Kan saya bukan ibu bukan peran ya bu ya, nggak punya income yang tetap. Tapi kita yakin
walaupun tidak punya penghasilan tetap, tapi kita tetap berpenghasilan selama kita bergerak, selama kita berupaya. Tapi saya tanya, Ustaz, kalau saya nggak punya uang gimana? Karena ibu asuh itu bukannya bayarin sekolahnya, bayarin mukimnya, makannya, minumnya, kehidupannya selama sebulan, selama dia lulus. Nanti kalau nggak punya gimana? Kalau nggak punya, ya udah di skip. Kalau nggak punya udah apa? Ibu tahu sampai anak asuh itu sampai lulus S1 itu nggak pernah nggak ada, nggak lebih juga. Tapi selesai itu sarjananya. Itu saya tuh beruntung punya guru-guru yang galak-galak untuk maksa kamu, walaupun nggak ikhlas ya. Lagi anak-anak masih kecil-kecil waktu itu bu, ya Allah, gimana kepengen anak-anak sekolah yang terbaik. Apa yang terjadi? Yang satu sekolah di Swedia bu. Karena senang pesawat, jadi kerja pernah di Boeing, di perusahaan pesawat. Yang satu, kedua, sekolahnya di pas lulus SMA udah ke UI, udah ke ITB, udah ke UNPAD, udah ke UGM. Mama, mau kemana? Maunya ke Jepang. Terus di mana kuliahnya? Di Jepang. Siapa yang bayarin? Allah. Oh mereka nggak bayarin. Nggak dapat, bukan ranking soalnya. Walaupun macamnya matematika itu anak saya senang, matematikanya 9 koma, tapi nggak suka angka, nggak suka. Dapat dari mana? Dapat dari Allah. 80% sampai ke Amerika itu Allah yang bayarin. Kuncinya apa? Sekolahin yang di bumi, walaupun nggak punya. Itu anak-anak sampai sarjana. Dan sekarang anak saya udah punya TPA sendiri, masya Allah. Saya udah mirip, ini bunda aja belum. Tapi bangun sih sama dari kami, bantuin ya, masya Allah. Kenapa? Kan kepengen nanti Ramadan sedekahnya apa? Banyak dan merata seperti angin yang berembus. Seperti Rasulullah, kalau sekarang kita sedekah subuhnya mungkin warna biru, warna merah, ini udah Sya'ban, malu selembar. Itu yang dimamati. Tapi nanti kurang, bismillah. Emang Allah gak kasih uang, tapi Allah kasih kesempatan kita kuliah di mana mereka mau sampai ke Amerika sana, paling ujung di New York. Coba kalau bayar sendiri, stres kan? Ya iyalah bu, berapa M itu? Apa yang saya masih lakukan? Sekolahin yang di bumi. Dan kita ajar anak-anak kita. Anak-anak kita tuh lihat, anak itu peniru yang sangat ulung. Kalau bapak ibunya dermawan, dia ikut. Suatu saat tuh saya antar anak saya ke sekolah, kalau saya muter balik itu pasti terlambat. Akhirnya saya lihat markis sebelah kiri, terus dia lihat jembatan penyeberangan. Kan kalau ibu pengen anaknya selamat ya, kita kan lihat kaca spion anak gue selamat nggak gitu ya. Apa yang saya lihat? Dia ambil uang jajannya yang nggak seberapa. Uang jajannya cuma bisa makan siang. Tapi dia mau berbagi sama orang yang butuh kalau. Makanya ketika ibunya bilang, mama nggak punya uang kan, boleh di Jepang. Bismillah. Bismillah. Tapi dari kecil kita dukung, kita doakan, apapun kecerdasannya kita dukung. Ya kita beri kesempatan belajar English, ikut klub, itu yang dilihat, prestasi itu yang dilihat. 80%. Karena Allah tahu uangnya cuma 20%. Ya dari aku beri 80% lagi. Gitu. Dan apa yang ketiga? Jangan marah. Orang bertakwa itu dia mau menahan marah dan suka memaafkan, bukan minta maaf. Jadi lebaran ini udah masuk bikin baju lebaran, kasih baju lebaran sama yang ada di Aceh, yang nggak ada. Ini baju lebaran tahun depan. Ini dikirim sama teman saya yang punya butik. Gue kirimnya terpakai ya, cuman mintanya apa? Saya nggak diminta nih, biasanya kita tag ya kalau pakai di IG. Cek di IG lah, gue udah follow belum? Katanya saya nggak bisa belum. Tapi nggak apa-apa, tenang, rezeki nggak datang dari followers, ya kan? Tapi jadikan itu manfaat. Makanya saya ingin mengajak diri saya dan bunda semua, yuk kita sama-sama bantu di Aceh dan di Sumatera itu. Mereka kan punya kan juga ya bu ya, nggak punya rumah kan bu. Nah kita bangunkan rumah, satu rumah tetap itu harganya 90 juta. Ibu jangan kaget dulu. Tarik nafas bu, tarik nafas.
sedekahnya bukan 90 juta. Ya, ibu bisa bersedekah misalnya mulai dari 25 juta, kita patungan, 25 yuk, 25 gitu. Nanti di satu jemaah ini berapa orang dicatat. Jadi nanti ada relawan mencatat ya siapa bunda-bunda siapa yang mau membangunkan rumah saudaranya di Aceh dan Sumatera yang terkena bencana. Jadi nanti ada dari Darul Tauhid, karena sekarang Darul Tauhid memberikan bantuan kepada saudara kita yang ada di Sumatera untuk hidup layak supaya mereka punya rumah. Nah, kalau kita bangunkan sendiri itu kan jumlahnya besar ya Bu ya, karena bayangin aja tidak terlalu besar menurut kita ya. Ini cukup nggak 100 juta? Enggak cukup karena semua. Nah, itu kita bisa bahu-membahu untuk memberikan infak terbaik kita di bulan Sya'ban ini yang bisa nanti kita cicil dalam sebulan ini dan dalam Ramadan. Jadi kita bisa cicil misalnya saya mau deh 25 juta tapi besok ya, atau nanti Jumat berkah atau minggu depan. Jadi boleh dicicil atau nanti ya kalau misalnya pas lagi Ramadan, karena Ramadan ini kan Allah lipat gandakan semua amal-amal terbaik kita. Dan kita hanya beramal, kita berinfak, dan kita membantu saudara-saudara kita yang ada di keadaan pengungsian. Jadi gitu Bunda. Dan hari ini nggak ada riak ya, hari ini nggak ada soleha. Dan Bunda kalau bilang saya mau sedekah tapi takut dibilang riak, itu talbis iblis. Karena iblis itu nggak mau kita tuh beramal ngajak orang. Kalau ngajak maksiat, gosip, nah dia senang tuh. Sudah dulu tau nggak? Gosip baru, itu iblis senang tuh. Ya, dan kita rasanya nggak malu, tapi ada orang malu ngajak orang untuk beramal soleh. Artinya apa? Sebenarnya saya ngajak Bunda mau maju ke depan, ya, untuk jadi apa? Jadi penyemangat kayak Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ketika perang Tabuk. Tabuk itu kan jauh dari Madinah dan melawan tentara Romawi itu kan besar banget kan yang dibutuhkan biayanya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu maju ke depan. Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya itu buat dakwah. Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu menyedekahkan setengah dari hartanya. Sampai Rasulullah bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kata mereka, Allah dan Rasulnya cukup bagi mereka. Itu orang-orang yang yakin. Nah, kita sekarang nggak menyedekahkan setengah dari harta kita, nggak menyedekahkan semua harta kita. Kita bahu-bahu memberikan bantuan buat saudara-saudara kita untuk mereka bisa hidup layak sama seperti kita, punya rumah yang kering, yang insya Allah nggak longsor lagi nanti ya. Dan itu kan ketahuan ya, kelompok yang tidak bertanggung jawab itu kenapa mereka nggak punya rumah itu? Karena banjirnya bukan banjir air, kan banjir kayu. Yang ini lumpur, kayu batangan itu, dan kayu pohon-pohon besar itu hutan-hutan ditebangin. Tapi nggak apa-apa, nanti mereka bertanggung jawabkan. Itu urusan kita bagaimana kita beri kesempatan mereka untuk punya hidup yang layak lagi, gitu Bun ya. Nah jadi saya ingin mengajak Bunda hari ini untuk mau berkomitmen, karena kan kalau kita sekarang nggak punya kan, ya kan Bu, dan aku deh, kan ngomong asli tuh ya, kalau sekarang nggak punya Bun, gitu. Tapi kita boleh berkomitmen. Apa tuh komitmen? Kita berazam, kita janji sama Allah, saya mau bantuin saudara-saudara kita di Aceh 25 juta misalnya. Ada yang terkenal nggak Bu? 25 juta buat rumah di Aceh dan Sumatera. Ada yang berkenan? Ayo Bu. Bismillah. Kalau nggak mau maju, paling angkat tangan. Saya mau di bulan Sya'ban ini bersedekah 25 juta untuk kasih rumah, bangunin rumah bersama-sama. Kan satu rumah aja 90 juta. Kalau ada yang mau satu rumah juga boleh Bu, sampai 90 deh, tanggung kalau di rumah itu boleh juga. Kalau di Bandung tuh di Fix Department Store Bu, saya waktu itu mengajak orang untuk jadi orang tua asuh. Saya ajak setahun 5 juta. Yang maju berapa? Saya mau 50 juta Bu. Nah, jadi ada orang yang memang benar-benar bawa mati itu hartanya, karena kita dibawa mati. Ya, yang dikasih belum tentu ya. Jadi 25 juta nggak hari ini dicicil sebulan Bu. Sebulan 25 juta. Gitu Mi ya. Ada Bunda yang mau memberikan infak terbaiknya buat saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Monggo, silakan Ibu. Mari. Boleh? Boleh nggak sama Besti berdua? Boleh. Ya, kita berbaju yuk. Kalau sendiri kan misalnya berat boleh.
atau satu majelis taklim juga boleh nggak? Boleh. Atas nama majelis taklim saya, atau misalnya satu keluarga besar, jadi saya ajak adik saya ajak kakak saya, itu sama-sama kita berikan infak terbaik kita buat orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Jadi di sini saudara-saudara kita sangat butuh rumah yang layak ditinggali, ya. Jadi bukan rumah singgah ya, rumah yang tetap yang bisa kita berikan bantuan buat mereka. 25 juta rupiah ada? Ayo Bu, bismillah. Boleh dicicil sampai bulan Ramadan. Nanti bisa jadikan infak terbaik dari bulan Ramadan. Ada yang berkenan? Silakan. Monggo. 25 juta pertama, ada kan? Silakan Ibu. Enggak. Jadi kita komitmen hari ini, janji berazam, bismillah, saya mau kasih bantuan berupa uang tunai untuk membangunkan rumah-rumah saudara kita di Aceh dan Sumatera. Ada yang berkenan Ibu? 25 juta rupiah. Silakan. Jangan malu-malu. Saya tahu di sini ibu semua dermawan yang kalau sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak pernah tahu, karena sedekah kasih itu istimewa. Tapi sedekah terang-terangan, kalau lurus lillah dan kita bisa mengajak orang, karena kalau mereka maju, teman kita lihat kalau Bunda Mawar bisa, bismillah saya juga bisa. Gitu ya. Ada yang berkenan Bunda? 25 juta rupiah? Monggo. Masih mikir-mikir? Ajak teman? Ajak bestie? Boleh? 25 juta pertama. Boleh satu majelis taklim ya? Majelis taklim apa? Pribadi boleh, satu majelis taklim boleh. Baik, ada yang berkenan 25 juta pertama? Silakan angkat tangannya. Monggo di bulan Syawal. Menjemput keberkahan Ramadan. Jadi kita punya amal-amal terbaik. Ada, silakan Ibu. Boleh angkat tangannya. Jadi gini Ibu, boleh satu majelis taklim, boleh pribadi. Jadi ikut satu guru boleh. Nanti dalam grup itu mau pribadi juga boleh. Ada yang berkenan silakan. Monggo, 25 juta pertama. Kalau 25 juta merasa berat, yang 15 juta. Ada yang berkenan 15 juta pertama buat saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Mari Ibu, kita berikan infak terbaik kita 15 juta untuk pembangunan rumah di Aceh dan Sumatera. Silakan. Ada yang berkenan? Atau ada yang bertanya? Mungkin penjelasan saya kurang jelas. Apakah di sini ada bunda yang mau bertanya gimana caranya kita mau membangunkan rumah di Aceh, atau bagaimana mekanismenya, gimana caranya? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Apakah masih kurang jelas penjelasan saya? Jelas ya. Jadi kita bangunkan rumah seharga 90 juta, tapi kita ajak ya beramai-ramai. Boleh 25 juta, boleh 15 juta pertama. Ada yang berkenan? Dan uangnya, infaknya enggak hari ini. Hari ini Bunda hanya niat aja, hanya daftarkan, bismillah, bila nanti boleh dicicil sampai sebulan ya Bunda. Boleh 2 bulan. Ya kalau 15 juta sebulan merasa berat, boleh 2 bulan. Boleh sampai itu akan nggak? Boleh sampai itu adha. Jadi kita boleh 3 bulan tuh ya, bulan sampai itu adha. Jadi kita cicil
Ya, boleh 25 juta, boleh 15 juta. Ada yang berkenan silakan Ibu. Buat rumah di Aceh. Jangan malu-malu Ibu. Monggo bismillah. 15 juta pertama ada yang berkenan silakan Ibu. Yuk sama-sama kita bantu, kita bangunkan rumah buat saudara-saudara kita di Aceh. Setuju nggak? Boleh beramai-ramai Ibu, boleh satu majelis taklim, boleh satu keluarga besar. Ada yang berkenan? Jadi kalau majelis taklim itu gimana? Satu orang mewakili teman-temannya untuk bersama-sama. Mungkin kalau 25 juta atau 90 juta kan rasanya berat ya. Tapi kalau 15 juta kan satu orang, satu majelis taklim kan bisa 15 orang, bisa 20 orang, bisa 30 orang ya. Dan ini insya Allah masuk bulan Ramadan akan ada persiapan infak terbaik kan. Nah kita alokasikan kepada saudara-saudara TPI Aceh. Setuju? Setuju Bu? Mari Bu. Ada yang berkenan? Silakan. Silakan. Rumah kita bangunkan buat saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera. Boleh sampai Idul Adha. Ya karena pembangunan kan juga butuh waktu ya. Jadi bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Sebulan 5 juta boleh nggak? Boleh. Kapan berinfaknya? Nggak hari ini. Hari ini hanya niat aja. Hanya daftar, ya niat pakai amal ya, pakai usaha. Ada yang berkenan Ibu? Bila Bunda satu orang mengawali, insya Allah yang lain akan yang bersedia berkomitmen itu insya Allah akan dapat kenangan dari Bunda Ibu. Ada Al-Quran yang sudah ditandatangani oleh Bunda Asri, ada muk cantik, ada buku dari AA Bunda. Insya Allah. Ya baik. Yuk kita semangati teman-teman kita maju ke depan bukan buat ria, tapi buat mengajak ya bersemangat karena yang ngajak maju ke depan atau angkat tangan dia dapat pahala 2, pahala ngajak dan pahala sedekah. Silakan Ibu. Boleh satu majelis taklim, boleh pribadi, boleh satu keluarga besar. Silakan. Boleh Ibu, silakan. Mari buat rumah tetap namanya. Rumah tetap, hunian tetap di Aceh dan Sumatera. Silakan Ibu. Oke, kalau 15 juta terasa berat, 10 juta ada. 10 juta kalau ber-20 kan ringan ya. 10 juta satu orang 500.000 boleh. Nah, kan udah mulai ringan ya. Ada Ibu? 10 juta boleh satu majelis taklim. Kayaknya ada 3-4 majelis taklim nih. Ada yang orange, ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang putih. Ya, satu majelis taklim 10 juta boleh Ibu. Jadi satu majelis taklim kita bagi-bagi tuh. Selama sebulan, selama 2 bulan. Ya. Ayo Ibu, kita bangun hunian tetap di Aceh dan Sumatera. Ada Bu dari majelis taklim? Satu ya. Satu majelis taklim ada berapa orang biasanya? Ya. Iya. Jadi minta ya. Langsung ke ini aja bisa ya. Satu malam terima kasih banyak. Masya Allah. Lanjutkan Bu maju Bu, kita belakang. Nggak apa-apa Bu, jadi itu Bunda lihat. Boleh? Jadi
semangat buat teman-teman yang lain. Jadi kalau Bunda merasa 15 juta, 10 juta rasanya besar, kalau setiap orang ada bisa untuk kita kan dapat kok insya Allah. Masya Allah. Sini lah. Ya kalau kita semua 1 juta semua insya Allah satu rumah ini. Ada 10 orang. Anak soleh. Baik, jasa kumula terima kasih. Ada lagi Bunda? Pribadi 1 juta rupiah. Ini kan 90 orang ini. Ayo Bunda aja dulu. Ya. Boleh. Dapat aja, dapat aja. Emang ini bukan sekarang, kan dia punya kan sejuta dikasihkan sekarang. Langsung boleh. Boleh dicicil, ditransfer. Ayo Bu. Ya Ibu. Daftar aja dulu ya. Nanti kita daftar. Nanti beda. Buat bunda-bunda yang berkomitmen dan keturunan Bunda Astri, mohon izin ya Bun, jangan ada yang pegang Bunda Astri karena Bunda lagi cedera lehernya, jadi nggak bisa dipegang. Mohon maaf ya Bun, terima kasih. Baik Bunda, bisa punya pakai Bun. Jangan lupa yang punya suami izin suami ya. Minta redonya ya Bun. Ya, walaupun pakai jualan sendiri usaha sendiri, minta redonya dari suami ya. Izin suami dan jangan takut berbunda-bunda yang langsung mau komitmen. Maksudnya nanti ditransfer ya Bunda. Bukan dibayar cash. Ya boleh, yang ada boleh.
Minta nomor. Bunda, Bun, yang mau pulang sebelumnya, Bun, yang paling banyak salah, ya kan? Karena kebenaran karena dari Allah, kalau salah dari saya. Minta maaf ya Bu, maafin yo. Yo, banyak hilang banyak salah ya. Semoga manfaat ya. Dan Masya Allah. Jadi, ya, foto tadi janji ya, foto-fotonya udah selesai nggak penting. Ya, ya rame-rame aja ya Bunda ya, rame-rame. Karena kita kasih kesempatan buat bunda-bunda yang mau maju ke depan. Baik, jazakumullah, kita tutup dulu majelisnya. Buat bunda yang mau berkomitmen, mau sedekah, mau transfer, boleh datang kepada relawan Darul Tauhid ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.